Yo, Hai, jadi kali ini gue bakal upload konten nama gue juga ya kan. Tapi kali ini gue juga bakal gue edit ulang karena gue dulu gak bisa ngedit banget ya kan. Sorry banget iya. Dan juga sorry banget iya bro ya, gue gak bisa screenshotin klip-klip manganya ya kan karena ya dihalangi sama komikunya. Perasaan dulu gak dihalangi dah, sekarang dihalangi anjir, gak bisa gue. Sorry ya. Terima kasih. halo guys, pakai dengan gue kan Kayu gitu kan. Kayu, Bayu gitu kan. Kali ini gue bakal ngasih tahu lu kayak ngasih tahu lu. Ya ngasih tahu lu 10 manga yang bercerita tentang membangun sebuah peradaban gitu kan. Itu bikin gue entah kenapa bersemangat ketika membacanya gitu kan, daripada yang lain gitu kan. Yang lain kayak isekai berpetualang, ngalahin Raja Iblis, udah selesai gitu tuh. Nggak mainstream sekali dan banyak pula anjir. Nah, yang bangun-bangun peradaban gini gue suka ini, tapi dikit banget anjir. Gue nemunya cuma 10 gitu ya kan. Oke, kita masuk saja ke yang pertama. Yang pertama adalah Chouheika no Isekai Seryaku. Jadi manga ini bercerita tentang mbak-mbak yang mati karena kebanyakan main game RPG Civilization. Jangan pernah bermain lebih 24 jam non-stop. Gimana sih? Dia ini mainnya 24 jam non-stop anjir. Buset. Dan dia is dead anjir. Parah. Nah, dia is dead. Dan ke teleport ke dunia gamenya lengkap dengan kerajaannya. Paket lengkap isekai anjir. Ha. Oke lah, oke lanjut. Ke yang kedua ada Esther de Valonia. Manga ini bercerita tentang om-om yang is dead gara-gara lupa logout dari game RPG Civilization dan jiwanya malah getar ke dunia tersebut. Dan dia malah jadi seorang raja iblis padahal dirinya adalah manusia. Amazing. Ya karena di game dia bangun kerajaan iblis gitu, bukan manusia. Dan itu level max sendiri lagi gunungnya. Buset. Kayak Overlord ya ini ya. Overlord. Cuma bedanya ini itu apa? Bukan Skellington gede dan punya sihir gitu, bukan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Banyak banget ini. Beneran dah gue juga nulisnya. I was dismissed. Bentar. Anjay. I was dismissed from the hero party because they don't need my trading skill, so I strengthened my fifth, which I got as a replacement from my retired money. Panjang banget anjir. Nah, ini bercerita tentang mas-mas yang disuruh untuk ngelatih hero-hero buat jadi lebih kuat. Setelah tugasnya selesai, dia dikasih uang pensiun dan juga sebuah wilayah yang bisa dibilang terbelakang sekali. Jadi dia menggunakan uang dan skillnya untuk membuat wilayah terbelakang itu menjadi yang paling maju gitu kan, yang paling terdepan, yang sampai kayak ibu kota kerajaan di situ gitu kan. Oke, kita lanjut saja yang keempat. Yang keempat adalah Remonster. Remonster adalah sebuah manga yang bercerita tentang mas-mas juga yang dibunuh sama pacar atau enggak temannya gitu kan. Pokoknya perempuan gitu. Ya lupa ya kan. Ya lupa gue ya kan. Tapi dia malah ke isekai dan menjadi goblin, yaitu monster terlama kedua setelah slime, setelah Rimuru gitu kan. Ya enggak. Rimuru itu slime yang cerdas. Ya cerdas. Kemudian dia yang menantang takdirnya untuk menjadi monster buruan. Dia melatih semua goblin yang ada dan membuat sebuah klan goblin terkuat di hutan. Anjay. Membuat klan goblin terkuat ya. Kayaknya beberapa kali enggak. Oke, yang kelima adalah Isekai Tensei Soudoki. Maka ini bercerita tentang seorang anak yaitu Balut Cornelius yang mau mokat gitu kan, yang mau istet gitu kan. Tapi tiba-tiba ada dua jiwa orang Jepang yang masuk ke dalam dirinya. Yang dari orang Jepang ini beda zaman gitu kan, zaman gitu kan. Yang satu dari zaman Sengoku, yang satu dari zaman modern gitu kan. Dan ketika orang ini merencanakan untuk membangun sebuah kerajaan yang paling hebat dalam sejarah. BTW ada tujuan lain gitu kan, tujuan sampingan gitu kan, yang ada di ceritanya gitu kan.
yaitu mengumpulkan emas sebanyak mungkin dan tidur di dalam emas itu. Wah, lu tiba-tiba kena asap kepenjaringiku ketiban emasmu sendiri, udah mukat itu. Oke, yang keenam adalah Genjitsu Soku Yusa no Oukoku Saikenki. Manga ini bercerita tentang seorang yang tiba-tiba dipanggil ke sebuah negara yang udah sekarat karena rajanya itu terlalu baik, cuy. Ya, jangan terlalu baik dengan orang lain. Bisa-bisa kamu dimanfaatkan gitu ya. Dan kurang tegas gitu kan soal korupsi gitu kan. Korupsi di mana-mana gitu kan. Jadi orang ini sepertinya dipanggil buat bayar upeti kerajaan maju. Isi upetinya ada seorang pahlawan tiap-tiap negara gitu kan. Tapi sang MC malah nawarin gini gitu kan. Gimana kalau aku jadi raja dan aku akan membayar kebebasanku dan akan memperbaiki kerjaan ini. Dan si MC pun menjadi raja. Buset, gampang sih jadi raja. Tinggal ngomong, aku akan memperbaiki negara ini agar bisa dihuni lagi. Ya itu kayak gitu ya. Dan tiba-tiba, wow, raja baru, mantap. Ketujuh, isekai apokalips. Ya, antara ini gue bingung ya kan. The conquest of the world start with civilization of ruins. Manga ini bercerita tentang seorang anak muda yang mati karena main game RPG Civilization. Buset, sama. Semua cara matinya yang tadi gue sebutin sama. Matinya gara-gara kebanyakan main game, buset. Dia bangun di sebuah reruntuhan sebuah kastil bersama ajudannya gitu kan. Ketika di game gitu kan. Dan dia dipilih oleh dewa di dunia. Sebentar, salah. Dan dia dipilihkan oleh dewa di dunia itu kerajaan yang level kesulitannya impossible. Buset. Dia kan top 1 game gitu kan, top 1 gitu kan. Semuanya dari easy, hard, medium gitu kan. Itu dia udah tamat semua tuh kingdomnya gitu kan. Kingdomnya, kerajaannya gitu kan, peradabannya gitu kan. Tapi dia nggak pernah sekalipun menang di mode impossible gitu kan. Ketika di game dia nggak pernah menang, makanya kenapa dia itu main-main terus gitu kan, sampai gak tidur, sampai dia is dead mokat gitu kan, karena impossible ini mode impossible ini. Dan di mode impossible ini sumber daya alamnya itu hanya kayu. Makanya kenapa susah itu hanya kayu, cuy, sumber daya alamnya gitu kan. Nggak ada kayak batu ada, biji besi nggak ada, biji emas nggak ada, dan di situ pun nggak ada hewan di wilayahnya kan, di sekitar wilayahnya itu nggak ada monster, hewan atau apapun. Dan dia mulai dengan itu, Pak, nggak ada resource sama sekali kan, nggak ada tambahan 100 kayu, 100 batu gitu, nggak ada gitu, nol, bener-bener nol. Dan nggak ada penduduknya sama sekali kecuali si ajudan gitu kan, doang gitu. Nggak punya penduduk dia. Tapi dia ditemani gitu kan, salah satu ajudan gitu kan. Dan dimulailah pembangunan kerajaan yang tingkat kesulitannya yaitu impossible. Wah, gue males sih, gue males impossible gitu kan. Gue pernah main gitu kan, itu ada kayak itu kan, mode-modenya gitu kan, mode hard gitu kan, sampai easy. Gimana sih kok balik kocak, easy sampai impossible itu ada gitu. Yang ke-8 adalah Oda Nobunaga Oda Nobunaga Tolu Nazo no bentar, kenapa kok mati sendiri HP gua. Nazo no Sokokyo Gamaho Kenshi Yori Chit. Manga ini bercerita tentang seorang pemuda yang akan diberi job gitu kan, sebuah pekerjaan gitu kan. Tapi bukannya dapat sebuah job, dia malah mendapatkan seorang om zaman Sengoku, yaitu Oda Nobunaga, seorang penakluk Jepang gitu kan. Dan dengan bantuan Om Oda, dia melakukan berbagai penaklukan wilayah dan menjadi raja yang paling berkuasa di benuanya. Tapi kisahnya itu masih berlanjut hingga sekarang. Itu masih ongoing, bukan di end gitu kan. Belum di end, masih ada. 9. Realisme Nireku Seiki Naki Isekai Kaikaku. Bercerita tentang orang yang tiba-tiba dipanggil oleh dewi di dunia itu dan disuruh jadi raja iblis.
Anjir, dia ingin nyuruh orang jadi raja iblis. Buset. Dia dikasih sebuah kastil, walaupun ya itu sebuah goa. Ya lumayan gitu kan, ada wilayahnya gitu kan. Tapi satu chapter kemudian disulap menjadi sebuah kastil yang cukup besar. Anjay. Bener-bener dah. Nah, yang paling spesial karena buat nambah-nambahin, buat menu-menuhin, yaitu Tensesintara Slime Dataken atau Densura. Gue nyebutnya biasanya itu buat lucu-lucuan ya, Tempura. Beneran dah, Tempura gue nyebutnya. Yap, gak pas 10 kalau kadri gue tambahin ini gini kan. Dan rasanya kurang pas aja kalau gak gue masukin gitu kan. Maka anime ini bercerita tentang om jomblo yang is dead ditusuk copet. Dan berekarasi menjadi sebuah slime yang bernama Reward Tempest. Dan sebenarnya perjalanan slime ini untuk membuat sebuah negara monster tergede ya. Ya walaupun itu negara monsternya itu selalu ada aja masalahnya gitu kan. Mau hidup damai, monoy diserang kerajaan manusia. Si Clayman yang entah kenapa tiba-tiba ngikut aja gitu kan, melok-melok gitu kan. Ya kalau cuma gitu ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng. Guys, semoga gratis dan serius. Bye.